Halo, kembali bertemu dengan Ibu Natalina Simurian. Kali ini kita akan membahas tentang jawaban dari soal penilaian akhir semester ganjil yang telah diposting di video sebelumnya. Diikuti ya. Namun, sebelum kita bahas, saya mau berbagi tips sedikit. Biasanya kalau mau mengerjakan soal pilihan berganda itu, biasakan membaca soal atau pertanyaannya terlebih dahulu, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Terkadang teksnya panjang, ternyata yang ditanya hanya di kalimat tertentu saja. Lumayan kan, tidak boros waktu. Selain itu, kita bisa lebih fokus mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, soal yang pertama diambil dari KD 31 teks deskripsi. Nah, kita baca soalnya dulu. Jenis teks apakah yang ditulis Aida untuk menggambarkan suasana pantai tersebut? Nah, pertanyaan ini mewajibkan kita untuk membaca teks. Namun, sebenarnya soal ini tergolong mudah. Kenapa? Karena dari pertanyaannya saja, sebenarnya kita sudah bisa tahu jawabannya. Kenapa Ibu mengatakan begitu? Karena coba diperhatikan pertanyaannya, jenis teks apakah yang ditulis Aida untuk menggambarkan suasana pantai. Nah, di garis bawahi menggambarkan suasana pantai. Kalau jenis teks yang menggambarkan itu sudah pasti adalah teks deskripsi. Namun biar lebih pasti kalian boleh membaca teksnya lagi ya, jika waktu masih ada. Maka dengan begitu jawaban atas nomor 1 adalah B. Yang kedua, pada kalimat yang dicetak miring tersebut, aspek kebahasaan apa yang digunakan Aida? Nah, dari pertanyaan ini kita disuruh fokus untuk kalimat di atas yang di dalamnya ada beberapa kata yang dicetak miring. Nah, di sini terdapat kata ombak berkejar-kejaran. Nah, kalau kalian masih ingat materi pada teks deskripsi, sudah pasti kalian tahu jawabannya ini. Nah, yang pertama kata khusus. Nah, kalau dari kata ombak berkejar-kejaran tidak ada kata khusus di sana ya. B, kata bersinonim. Nah, kalau bersinonim tidak ada yang bersinonim. C, majas personifikasi. Sudah pasti. Kenapa? Karena ombak berkejar-kejaran sesuai dengan makna majas personifikasi, yaitu benda mati seolah-olah bisa bertindak seperti manusia. Nah, ombak berkejar-kejaran sudah pasti adalah majas personifikasi karena dia seolah-olah bisa berlari seperti manusia. D, kata depan tidak. Dan jawabannya adalah C. Nah, soal yang ketiga sama dengan soal sebelumnya, diambil dari KD 32 teks deskripsi. Nah, di soal ini pertanyaannya juga, pada kalimat yang dicetak miring tersebut, aspek kebahasaan apa yang digunakan Aida? Nah, kita perhatikan kata yang dicetak miring, yaitu ada kata menambah. Nah, kata menambah merupakan salah satu contoh dari penggunaan kata dasar diawali dengan huruf T, yaitu tambah. Kata tambah mengalami peluluhan pada huruf T karena dia ditambah dengan awalan men. Nah, kata bersinonim tidak, bermajas tidak, kata depan juga tidak. Maka jawabannya adalah Selanjutnya masih di KD yang sama. Nah, pertanyaannya, pada kalimat yang di dalam tanda petik tersebut, aspek kebahasaan apa yang digunakan Aida? Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah kalimat yang dalam tanda petik tersebut apakah aspek kebahasaan yang digunakannya secara menyeluruh. Nah, ombak berkejar-kejaran menambah indahnya pemandangan pantai. Nah, kalau kita bahas bagian A, kata dengan kata dasar benar, ada kata menambah, tapi tidak mewakili semuanya. Bagian B, kata bersinonim, tidak ada yang bersinonim. C, kalimat bermajas personifikasi, ada di situ majas personifikasi, namun tidak mewakili semuanya. Nah, D, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, kalau dikatakan menggunakan cerapan panca indera sudah pasti karena di sini kalimat ombak berkejar-kejaran menambah indahnya pemandangan pantai itu merupakan kalimat yang dituliskan berdasarkan cerapan panca indera mata. Maka jawaban yang lebih tepat adalah D.
selanjutnya di soal kelima, bagian atau struktur teks yang ditulis Aida tersebut dinamakan apa? Nah, ini berarti kita harus membaca teksnya. Ketika menulis teks tentang suasana di Pantai Selat Baru, Aida menuliskan nama objek atau pantai, lokasi pantai, dan gambaran umum suasana pantai. Nah, ini yang dipertanyakan adalah bagian yang mana pada struktur. Nah, seperti yang kita ketahui, struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, ini dia mengkhususkan di bagian nama objek, lokasi pantai, dan gambaran umum. Sudah pasti ini adalah bagian identifikasi. Jawabannya. Yang keenam, bagian atau struktur teks yang ditulis Aida tersebut dinamakan apa? Nah, ini tetap kita harus membaca ilustrasi sebelumnya. Di akhir tulisan, Aida menuliskan kesan yang dirasakannya terhadap suasana di pantai tersebut. Nah, ini sangat mudah. Kenapa? Karena sudah jelas di akhir tulisan dan sudah pasti adalah jawabannya penutup atau simpulan C. Nah, yang ketujuh, kutipan teks deskripsi di atas termasuk bagian struktur yang mana? Nah, lagi-lagi kita harus membaca teksnya. Pantai Selat Baru adalah pantai yang indah yang terdapat di Desa Selat Baru dan terletak di sekitar 30 km dari ibu kota Bengkalis. Pantai ini sangat bagus yang selalu penuh dikunjungi para wisatawan dan masyarakat setempat. Pantai dengan pasir kuning ini sangat indah jika dinikmati pada sore hari. Nah, ini hampir sama, bahkan mirip dengan soal nomor 5. Di awal dia menjelaskan Pantai Selat Baru itu apa, di mana. Berarti sudah pasti ini masuk di bagian identifikasi. Nah, soal yang ke-8, penulisan penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P yang salah adalah, nah berarti kita disuruh memperhatikan gambar yang di dalamnya ada teks. Nah, kata apa yang salah penulisannya? Nah, sebenarnya ini tanpa kita baca pun bisa. Langsung kita melihat ke optionnya. Yang pertama, mengatakan. Berasal dari kata dasar kata. Dia mengalami peluluhan benar. B, menumbuhkan. Menumbuhkan dari kata dasar tumbuh. Mengalami peluluhan benar. C, membangkitkan. Nah, ini sudah pasti ini kata dasarnya bukan dari KTSP. Padahal yang diminta adalah dari kata dasar KTSP yang diawali huruf KTSP. Nah, D, mensejahterakan. Ini berasal dari kata dasar sejahtera. Harusnya bukan mensejahterakan tetapi menyejahterakan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, kita masuk ke nomor 9. Ini sepertinya sudah masuk ke bagian KD 33, yaitu cerita fantasi. Pertanyaannya, cerita fantasi dikatakan bersifat fiktif karena, nah ini hanya menanyakan apa sih arti fiktif itu. Nah, jika kalian tidak tahu, boleh juga dibaca ilustrasi sebelumnya. Cerita Harry Potter, Malin Kundang, dan legenda Danau Toba termasuk cerita fiktif. Nah, dari deskripsi ini sebenarnya kalian sudah tahu kalau dikatakan fiktif itu apa. Coba kita lihat A, ceritanya nyata. Apakah cerita di atas itu nyata? Sudah pasti masih diragukan. B, ceritanya tidak nyata, ya. C, ceritanya menghibur, bisa jadi. D, ceritanya berasal dari kisah nyata, belum tentu. Maka jawaban yang lebih tepat adalah D. Nah, kita masuk nomor 10. Abdul Rahman akan menulis cerita yang di dalamnya banyak hal-hal yang misterius dan fiktif ke dalam bentuk teks cerita fantasi. Nah, urutan yang tepat, nah ini sebenarnya kalau kalian hafal, ini sudah bisa dijawab. Maka jawabannya adalah A. 11. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah, nah ini sangat mudah, ini pasti kalian tahu. Jawabannya adalah C, bahasa percakapan. Nah, kita masuk ke bagian nomor 12. Sumber ide cerita fantasi yang akan dituliskan Klesi adalah, nah ini kita diperlukan untuk membaca teksnya. Saat akhir pekan,
Klesi dan keluarganya pergi jalan-jalan ke pantai. Di sana mereka bermain dengan sukacita. Tampak adiknya sibuk bermain pasir sementara Klesi terlihat memandangi ikan-ikan kecil yang berenang mengikuti ombak-ombak laut. Dia seakan salut dengan ikan-ikan tersebut. Dengan tubuhnya yang kecil, mereka mampu menaklukkan ombak besar. Sesampai di rumah, teringat tugas menulis teks cerita fantasi. Klesi pun mencoba menuliskan perjuangan ikan kecil melawan ombak besar dengan ditambahkan unsur fantasi. Nah, sumber ide ceritanya sudah pasti jawabannya adalah, kalau dikatakan A, laporan penelitian, tidak. B, jurnal ilmiah, apalagi C, angan-angan atau hayalan. Ya, tadi dia sudah dijelaskan dia sedang menghayal atau membayangkan bagaimana perjuangan ikan itu melawan ombak besar. Dan D, surat resmi, tidak. Maka jawaban yang lebih tepat adalah C. Nah, kita masuk ke nomor 13. Keajaiban yang terdapat pada kutipan cerita di atas adalah. Nah, jika kalian tahu apa sih keajaiban itu, dikatakan keajaiban berarti sesuatu yang bisa dilakukan di luar dari biasanya. Nah, bisa kalian baca dulu teksnya, bisa juga langsung ke optionnya, pilihannya. Coba kita cek satu-satu. A, Dani dapat menjawab pertanyaan. Nah, kalau ini sudah biasa, hampir semua orang bisa. B, mereka tiba-tiba berada di area Candi Trowulan setelah mendengar dentuman keras. Nah, kalau bagian ini mereka bisa berpindah tempat hanya setelah mendengar dentuman. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang ajaib. Namun tahan dulu, kita cek bagian C. Mereka mengusap mata. Nah, mengusap mata adalah sesuatu hal yang biasa. Dan D, mereka saling berangkulan. Nah, sama hal yang biasa. Maka lebih tepat jawabannya adalah D. Nah, kita masuk soal berikutnya. Jenis teks yang dibaca tersebut adalah, nah, harus kita baca dulu. Indah akan memasak agar-agar. Karena belum terbiasa, Indah pun membaca cara memasak bubuk agar-agar yang ada di kemasan agar-agar tersebut. Nah, jenis teksnya ini apa? A, teks narasi, tidak. Kenapa? Karena narasi itu bersifat menceritakan. B, teks prosedur, ya. Sudah pasti, karena dia teks prosedur itu biasanya terdapat tahap-tahap untuk melakukan suatu pekerjaan. C, teks eksposisi, eksposisi biasanya menjelaskan. Dan D, deskripsi, deskripsi biasanya untuk menggambarkan. Maka jawaban yang lebih tepat adalah D. Nah, soal nomor 15. Hal yang membedakan teks prosedur, cara membuat mie sagu goreng, dengan cara memainkan kompang adalah, nah ini berarti kita melihat bagian dari teks tersebut. Nah, kalau deskripsinya, Nur Ayu akan menulis teks prosedur cara membuat mie sagu dan cara memainkan kompang. Ternyata ada perbedaan struktur kedua teks prosedur tersebut. Nah, apa yang membedakannya? Nah, kalau kalian masih ingat materinya, teks prosedur itu pada umumnya ada dua jenis, yaitu cara membuat dan cara melakukan. Nah, yang membedakan keduanya ini adalah terdapat tujuan bagian A, tidak, mereka sama-sama memiliki tujuan. B, terdapat alat dan bahan, ya. Cara membuat mie sagu itu ada alat bahannya, namun kalau memainkan kompang biasanya tidak. C, terdapat langkah-langkah, dua-duanya punya. D, ada penutup, dua-duanya punya. Maka yang membedakannya adalah B. Nah, kita masuk di nomor 16. Urutan kegiatan yang akan dilakukan, baik ketika membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pada teks prosedur, diuraikan pada bagian atau struktur yang mana. Nah, coba dipahami soalnya urutan kegiatan. Maka urutan kegiatan itu ada di bagian mana? Kalau A, tujuan, tidak. B, alat dan bahan, tidak. C, langkah-langkah. D, penutup. Nah, sudah pasti ya, jawabannya ada di langkah-langkah C. Nah, nomor 17. Perhatikan kutipan cara mencuci tangan berikut. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum kita baca, coba baca pertanyaannya.
Ciri kalimat perintah yang terdapat pada awal keempat kalimat tersebut adalah. Nah, pahami pertanyaannya. Ciri kalimat perintah pada awal. Nah, coba kita lihat keempat kalimat tersebut di awalnya apa? Basahilah, gosoklah, gosoklah, gosoklah. Nah, kalau kita lihat langsung bagian A menggunakan tanda seru? Tidak. B menggunakan partikel lah? Sudah pasti. C menggunakan partikel kan? Tidak, karena yang diminta adalah bagian awalnya saja. D intonasinya datar. Tidak, maka jawabannya adalah B. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Nah, nomor 18. Perhatikan kutipan teks prosedur cara mencuci tangan berikut. Kutipan teks prosedur tersebut merupakan bagian yang mana? Berarti harus kita baca. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah penutup. Karena di bagian penutup biasanya berisi simpulan atau pesan. 19. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Ciri kalimat saran yang terdapat pada kalimat di atas adalah, kita difokuskan untuk melihat ciri kalimat saran, maka kita baca. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Nah, sebenarnya tanpa membaca teks ini, kita bisa tahu jawaban dari pertanyaan tersebut dengan melihat opsinya. Yang pertama, A, terdapat konjungsi sehingga. Nah, sudah pasti tidak. Kenapa? Karena sehingga bukan konjungsi kalimat saran, namun kalimat akibat, sebab akibat. Bagian B, terdapat kata sebaiknya ya. C, terdapat konjungsi dengan, tidak. D, terdapat konjungsi dan. Maka jawaban yang lebih tepat adalah B. Nah, kita masuk di soal yang ke-20. Perhatikan prosedur menginstal aplikasi KBBI 5 offline acak berikut. Nah, berarti ini adalah cara menginstal aplikasi KBBI secara acak. Berarti kita disuruh untuk mengurutkan agar menjadi kalimat atau langkah-langkah menginstal yang tepat. Nah, betul kan? Pertanyaannya adalah urutan yang benar agar menjadi langkah-langkah cara menginstal KBBI 5 offline yang tepat. Maka kita harus membacanya. Bagian A, pilih KBBI 5 offline, kemudian pilih install. B, kemudian buka Play Store. C, pastikan Android kalian memiliki paket data internet. D, tunggu hingga proses install 100%. Terakhir, pilih buka atau open. E, aplikasi KBBI 5 siap digunakan dengan cara ketikkan kata yang akan dicari artinya. Nah, kalau melihat urutan tersebut sudah pasti masih acak. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah bagian C. Mengapa? Karena kita tidak akan bisa bekerja kalau Android belum memiliki paket data. Nah, setelah ada paket data, maka masuk ke bagian kemudian buka Play Store. Nah, di Play Store itu apa yang akan kita lakukan di Play Store? Di sini disuruh pilih KBBI 5. Nah, kemudian install. Selanjutnya dari kata install ini kita disuruh tunggu hingga proses installnya 100%. Terakhir pilih buka atau open. Terakhir, aplikasi KBBI 5 siap digunakan dengan cara ketikkan kata yang akan dicari artinya. Nah, berarti urutan yang lebih tepat adalah B. Nah, nomor 21. Jenis surat yang diterima orang tua siswa tersebut termasuk surat apa? Nah, ini berarti kita harus baca apa yang dijelaskan. Di awal pembelajaran, SMPN 3 Sia Kecil mengirimkan surat berisi undangan kepada orang tua siswa agar hadir di sekolah mengikuti sosialisasi proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi surat yang dikirimkan itu termasuk surat apa? Iya, sudah pasti jawabannya adalah A, surat resmi.
22. Bagian paling atas pada surat resmi atau surat dinas disebut apa? Nah, ini modal hafalan saja. Kalau surat dinas bagian strukturnya paling atas itu disebut apa? Namanya paling atas sudah pasti adalah kepala atau kop surat. Soal nomor 23. Jenis surat GO adalah surat apa ini? Kita baca dulu. Ketika GO ulang tahun, dia mengirimkan surat berisi undangan ulang tahun kepada teman-temannya. Nah, suratnya termasuk surat apa? Sudah pasti adalah surat pribadi. Jawabannya C. Nah, selanjutnya cermatilah surat pribadi berikut. Nah, isi surat yang tepat berdasarkan surat di atas adalah, kita diminta untuk mencari isi. Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari. Kalau isi surat biasanya berada di bagian tubuh surat, itu setelah bagian pengantar. Nah, kalau kita mau langsung boleh, tapi mau kita baca juga boleh ya. Malang 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu Viola. Nah, yang ditanyakan adalah bagian isi. Nah, A. Viola akan berkunjung ke desa Ozi bersama ayahnya. Dia berharap bisa bertemu dengan Ozi. Sudah pasti. Jawabannya adalah A. Namun boleh kita pastikan dulu. Kita lihat B. Kenapa B salah? Ayah Viola mengajak Viola jalan-jalan ke desa Ozi. Oh tidak. C. Ozi memberitahukan bahwa di desanya ada bencana asap. Tidak, karena yang mengirim surat adalah Viola, bukan Ozi. D. Ozi rindu pada Viola. Oh tidak. Maka jawabannya adalah A. Nah, tiba saatnya kita ke soal yang terakhir. Pada surat pribadi di atas, yang termasuk salam pembuka adalah, nah ini soal yang sangat gampang. A. Salam semangat pelajar. B. Sepupu tidak. C. Apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah paragraf pembuka. D. Apa kabarmu, Ozi? Tidak juga. Maka jawabannya adalah A. Baiklah, demikianlah pembahasan kita untuk soal penilaian akhir semester Ganjil yang dibuat oleh ibu sendiri. Semoga kalian siswa-siswi bisa memahaminya. Dan bagi rekan-rekan guru, apabila ada yang menonton, jika ada saran dan kritik boleh ditinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, salam semangat, salam inovasi, salam sehat bagi kita semuanya.